Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sebelum kita lanjut, ayo kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama ya. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Yuk kita analisis tujuan kenapa kita harus belajar ini. Tujuan yang pertama yaitu kita mampu menjelaskan konsep suhu dengan tepat. Yang kedua, mengetahui fungsi alat ukur suhu. Yang ketiga, mengetahui cara menghitung temperatur suhu dengan termometer. Nah, jadi pembahasan hari ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Siapkan alat tulisnya karena sebentar lagi ada fun misi. Jangan di skip ya. Sebelumnya kita telah belajar mengenai besaran pokok dan besaran turunan. Pada besaran pokok, Bu Juli menjelaskan mengenai SI atau standar internasional. Masih ingatkah kamu? Dalam besaran pokok, satuan dari suhu itu apa? Atau mungkin apa yang dimaksud dengan suhu? Untuk mengetahui lebih lanjut, teman-teman silahkan siapkan 3 gelas yang berisi air, di mana gelas pertama berisi air es, gelas kedua berisi suhu ruang, dan gelas yang ketiga berisi air panas. Lalu, pada gelas pertama akan terasa dingin, kemudian kita pindah ke gelas kedua, rasanya biasa saja, tidak dingin atau tidak panas. Kemudian ketika kita pindah ke gelas ketiga, rasanya akan terasa panas. Nah, dari sini kita dapat menyimpulkan derajat panas atau dinginnya suatu benda disebut dengan suhu. Karena teman-teman sudah paham pengertian dari suhu, yuk kita simak lebih lanjut. Suhu merupakan besaran pokok atau dengan kata lain besaran yang menyatakan tingkat derajat panas atau dinginnya suatu benda, di mana benda yang panas dikatakan bersuhu tinggi, sedangkan benda yang dingin dikatakan bersuhu rendah. Suhu dapat dilihat dalam 2 keadaan. Yang pertama secara kualitatif, yang kedua secara kuantitatif. Seperti apa itu? Kalau secara kualitatif, pada saat kita merasakan panas oleh matahari atau mungkin merasakan dingin pada saat hujan, itu secara kualitatif. Terus kita lanjut ke secara kuantitatif. Kalau secara kuantitatif, teman-teman bisa ukur menggunakan termometer. Termometer itu apa sih? Termometer ini ada banyak sekali jenisnya dan fungsinya juga berbeda-beda. Termometer itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur suhu, di mana termometer berasal dari bahasa Latin yaitu thermo yang artinya panas dan meter yang artinya untuk mengukur. Kita bahas beberapa termometer yuk. Termometer pertama yaitu termometer ruangan. Nah, termometer ini biasanya digantungkan pada dinding untuk mengetahui suhu ruang. Nah, untuk melihat dan dinyatakan dalam derajat Celcius dan Fahrenheit. Selanjutnya kita beralih ke termometer zat cair. Termometer ini berisikan zat cair, misalkan raksa dan juga alkohol. Cara kerjanya dengan memanfaatkan proses pemuaian. Nanti kita bahas pemuaian lebih lanjut. Next ada termometer inframerah. Termometer ini sangat sering kita jumpai apalagi di tengah pandemi ini ya. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu benda yang sangat panas, benda yang bergerak cepat, atau benda yang tidak bisa disentuh karena bahaya. Seperti saat ini teman-teman. Nah, ini dia tabel besaran pokok yang Bu Juli pernah jelaskan. Ternyata suhu satuan secara internasional adalah Kelvin, bukan derajat Celcius ataupun Fahrenheit. Nah, ini dia ada skala termometer. Skala itu adalah jumlah garis yang terdapat pada alat ukur.
skala suhu pada termometer dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama yaitu Celsius, yang kedua adalah Reaumur, yang ketiga Fahrenheit, dan yang keempat adalah Kelvin. Pada skala ini terdapat beberapa istilah yang perlu teman-teman catat ya. Yang pertama, titik tetap atas, atau sering juga disebut titik uap atau titik didih. Yang kedua ada titik tetap bawah, atau sering juga disebut titik es murni. Nah, bagaimana sih cara menentukannya? Jadi, pada titik tetap atas, cara menentukannya adalah dengan mengukur kepanasan air yang sudah mendidih. Sementara untuk titik tetap bawah adalah dengan cara mengukur air yang sudah dingin atau nitrogen cair juga bisa dipakai. Nah, perhatikan posisinya. Titik tetap atas berada di atas pada alat ukur termometer dan titik tetap bawah berada di bawah pada alat ukur termometer. Kita bahas satu persatu dari skala yang pertama yaitu skala Celsius. Angka titik tetap bawah pada termometer Celsius adalah 0, sementara titik tetap atas adalah 100. Untuk menghitungnya, kita kasih selisih. Cara menghitung selisih yaitu titik tetap atas dikurangi dengan titik tetap bawah yaitu 0, di mana hasilnya tetap 100. Kita sederhanakan lagi. 100 habis dibagi 5, maka kita memperoleh hasil 5. Kita lanjut ke termometer Fahrenheit. Pada titik tetap bawah diperoleh angka 32, sementara titik tetap atas diperoleh 212. Kita hitung lagi selisihnya. Cara menghitungnya yaitu titik tetap atas dikurang dengan titik tetap bawah, yaitu 212 dikurang 32 diperoleh 180. Nah, 180 ini masih bisa disederhanakan dengan cara masing-masing dibagi 9. Lanjut kita ke termometer Reaumur. Nah, pada titik tetap bawahnya itu ada angka 0, titik tetap atasnya 80. Cara menghitungnya sama, yaitu selisihnya 80 dikurang 0 sama dengan 80. Nah, 80 ini masih bisa dibagi 4. Begitupun pada termometer Kelvin. Perhatikan titik tetap bawah pada gambar yang Ibu beri lingkar merah, di mana nilai yang dibandingkan mulai dari 0 semua akan diperoleh perbandingan TC atau termometer Celsius dibagi TF atau termometer Fahrenheit dikurang 32, TR atau termometer Reaumur dibandingkan lagi TK atau termometer Kelvin dikurang 273. Maka hasilnya sama dengan 5 banding 9 banding 4 dan banding 5. Nah, untuk memudahkan teman-teman menghitung, Bu Juli memberikan tabel cerdas yang membuat teman-teman mudah untuk menghitung konversi skala. Jangan berlama-lama, yuk kita bahas contoh soal. Misalkan, suhu tubuh orang yang sehat jika diukur dengan skala termometer Celsius adalah 37 derajat Celcius. Tentukan suhu tersebut jika diukur menggunakan skala Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Nah, untuk penyelesaiannya kita cari dulu nih apa yang diketahui. Ternyata yang diketahui adalah TC atau termometer Celsius, yaitu 37 derajat Celcius. Nah, yang tidak ada adalah termometer Fahrenheit, termometer Reaumur, dan termometer Kelvin. Nah, di sini karena yang diketahui adalah Celsius, berarti rumus yang digunakan yang Ibu lingkari ini ya. Masih bingung? Yuk kita bahas lebih lanjut. Nah, karena yang kita cari yang pertama adalah temperatur Fahrenheit, perhatikan lingkaran pada tabel yang Ibu tandai. Jadi rumus yang kita gunakan adalah 9/5
Celcius ditambah dengan 32. Yuk kita aplikasikan. 9/5 kita kasih masuk nilainya. Karena sebelumnya kita sudah ketahui bahwa nilai TC atau temperatur Celcius sama dengan 37 derajat Celcius, tinggal aplikasikan nih rumusnya. 9/5 dikali dengan 37 ditambah dengan 32, hasilnya kita selesaikan dulu nih. 9/5 dikali dengan 37, hasilnya 66,6 ditambah dengan lagi 32. Maka diperoleh hasil 98,6 derajat Fahrenheit. Terus kita pindah nih, kita cari lagi termometer reaumurnya. Nah, di sini diperoleh persamaan 4/5 C atau TC. Kita tinggal aplikasikan 4/5, nilai TC itu berapa? 37. Tinggal dikali kemudian dibagi. Maka diperoleh hasil 29,6 derajat reaumur. Kita pindah ke TK atau termometer Kelvin. Persamaannya TC ditambah 273. Tinggal masukkan nilai TC-nya adalah 37 ditambah dengan 273. Maka diperoleh hasil 310 derajat Kelvin. Jadi kesimpulannya adalah 37 derajat Celcius sama dengan 98,6 derajat Fahrenheit sama dengan 29,6 derajat reaumur dan sama dengan 310 derajat Kelvin. Eits, ada fun misi. Konveksikan besaran suhu berikut ini. A. 40 derajat Celcius sama dengan berapa derajat reaumur sama dengan berapa derajat Fahrenheit dan berapa derajat Kelvin. B. 233 derajat Kelvin sama dengan berapa derajat Celcius, berapa derajat reaumur dan berapa derajat Fahrenheit. Mari kita ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, syukron, jazakumullahu khair. Mari kita sama-sama tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron, jazakumullahu khair. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini agar semakin semangat untuk mengunggah pembelajaran selanjutnya. See you soon. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.